Selamat pagi saudara, senang berjumpa hari ini kembali di program Morning Spirit dari JKI Kana Family Church. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita yang baru, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sama-sama baca firman Tuhan dari Mazmur 127, Mazmur 127 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya, Mazmur 127 ayat yang pertama, nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Pagi hari ini saya mau kasih judul renungan kita dengan judul Tuhan yang memimpin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah sampai di akhir tahun begini ya, udah di bulan Oktober, biasanya kita mulai merencanakan akhir tahun mau kemana, liburan anak-anak sekolah mau jalan-jalan kemana, kemudian kegiatan perayaan Natal sampai tahun baru akan seperti apa, dan banyak sekali rencana-rencana yang kita buat bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan-rekan pelayanan gitu ya, ketika sudah di penghujung tahun seperti ini. Nah, berapa banyak sih perencanaan kita? Apa aja sih perencanaan kita selama ini sampai dengan akhir tahun ini? Banyak hal pasti yang sudah kita rancangkan, banyak hal yang sudah kita rencanakan Bapak Ibu Saudara, dan sah-sah saja untuk merencanakan segala sesuatu karena memang hidup harusnya terencana ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi untuk segala sesuatu yang hendak kita kerjakan Bapak Ibu, jangan lupa kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Saya mau bilang bahwa biarkan Tuhan yang senantiasa berjalan di depan kita, biarkan Tuhan yang senantiasa memimpin setiap perencanaan, setiap perancangan, setiap keinginan, setiap apapun keputusan yang akan kita ambil dalam hidup kita. Saya kasih analogi begini Bapak Ibu. Kalau kita ada di jalan raya, yang namanya rambu-rambu lalu lintas, ya, ada lampu lalu lintas, ada rambu-rambu penyeberangan dan sebagainya, itu pasti kita lihat ada di depan kita. Dia dibentuk, dibuat sedemikian rupa, sedemikian warna, untuk bisa dimengerti, untuk bisa dipahami dalam jarak yang cukup jauh. Kita sudah tahu, oh itu ada tanda-tanda begini, oh kita tidak boleh berhenti di sana, oh kita tidak boleh parkir di situ, oh sedang lampu merah dan sebagainya. Demikian juga seharusnya kita memberikan Tuhan ruang dalam hidup setiap kita. Kita biarkan Tuhan ada di depan kita. Jangan biarkan Tuhan itu ada di belakang kita Bapak Ibu. Jangan biarkan Tuhan ada sekedar di samping kita, hanya untuk menemani kita, hanya untuk jadi sandaran kita. Tuhan punya peran yang jauh lebih dahsyat dari itu Bapak Ibu. Kalau Tuhan di belakang kita, maka artinya kita yang memimpin kehidupan kita dan Tuhan yang mengikuti. Sehingga kalau kita hidup dengan cara seperti itu, maka suatu waktu kita jatuh, suatu waktu kita celaka, suatu waktu kita terjebak dalam situasi yang kurang menyenangkan, maka kita akan kecewa sama Tuhan. Kita akan marah sama Tuhan, kita akan bilang, kenapa Tuhan gak kasih tahu saya? Kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu? Tapi pertanyaannya, sudahkah kita introspeksi diri kita bahwa apakah iya kita sudah membiarkan Tuhan, memberikan kesempatan buat Tuhan untuk memimpin hidup setiap kita? Dalam berbagai aspek Bapak Ibu, baik dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi anak-anak, dalam apapun keputusan yang hendak kita ambil, senantiasalah posisikan Tuhan untuk tetap memimpin di depan kita. Karena apa Bapak Ibu? Kita manusia kodratnya, kita adalah ciptaan. Kita itu creation. Dan Tuhan Allah adalah the creator. Dia itu pencipta. Ciptaan yang paling tahu fungsi, tujuan, tugasnya, dia sang pencipta. Seorang penemu komputer adalah yang paling tahu komputer itu bisa apa. Adalah yang paling tahu komputer itu bisa melakukan apa saja. Kapasitasnya sejauh apa. Memorinya sebesar apa. Bahkan sang pencipta komputer adalah yang paling tahu bahwa komputer itu tidak boleh diperlakukan seperti apa supaya jangan rusak. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Kita adalah ciptaan Bapak Ibu, dan Tuhan adalah sang pencipta kita. Sehingga Tuhanlah yang paling tahu apa yang sebenarnya paling tepat untuk setiap kita.
apa yang sebenarnya kita miliki, apa potensi apa yang kita punya. Segala sesuatunya Tuhan yang lebih tahu, Bapak Ibu. Karena kita adalah ciptaannya. Dan percayalah Bapak Ibu bahwa ketika kita serahkan hidup kita kepada tangan Tuhan, ketika kita biarkan Tuhan memimpin di depan hidup setiap kita dalam segala aspek, percayalah rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Yesaya 14 ayat 27, Yesaya 14 ayat 27 bilang bahwa Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Percayalah Bapak Ibu, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan selalu rancangan damai sejahtera. Mungkin berbeda dari apa yang kita inginkan. Mungkin berbeda dengan apa yang kita lihat saat ini. Tapi percayalah, kalau itu benar-benar rencana Tuhan, tidak akan pernah gagal. Dan terus andalkan Tuhan, dan terus posisikan Tuhan ada di depan setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur. Kami boleh punya kesempatan dengan kebenaran firman Tuhan, membaca firman bersama-sama. Kami boleh bangun pagi hari ini dengan saya sempurna, tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan ajar setiap kami Tuhan, untuk punya hati yang terus mau dipimpin Tuhan. Untuk punya hati yang terus mau mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami suka ambil alih jalan hidup kami sendiri. Tapi mulai pada pagi hari ini kami mau serahkan semua aspek hidup kami dalam tangan Tuhan. Beban persoalan, pergumulan, apapun yang ada dalam pundak kami Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama dengan JKI Kana Family Church di pagi hari ini dalam program Morning Spirit. Sampai jumpa di program berikutnya. Selamat beraktivitas, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati.